Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Ensat ya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngebahas video khusus SKB Kesehatan Umum, dan di sini aku fokus pada kebijakan kesehatan di Indonesia. Nah, ini adalah termasuk kisi-kisi dari SKB Kesehatan tahun lalu, dan insya Allah mungkin akan ada lagi di tahun ini gitu. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum menyebut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku itu tambah semangat loh buat video. Dan iya, jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @kartikagh. Nah, kenapa kalian wajib follow? Karena biasanya aku selalu aktif, baik itu di postingan ataupun di story gitu. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke, kita langsung aja ke materi yang pertama. Nah, di sini aku akan ngebahas tentang visi misi Kabinet Indonesia Maju 2020-2024. Nah, visinya adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian berlandaskan gotong royong. Oke teman-teman, ini kita garis bawahi, yang kita bahas adalah yang terbaru, jadi 2020 sampai 2024. Nah, sebelum ini ada juga dari 2014 sampai 2019, itu adalah Kabinet 2014 sampai 2019 adalah Kabinet Kerja. Sedangkan untuk Kabinet Indonesia Maju ini berlaku pada tahun 2020 sampai 2024, masa kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin. Sedangkan Kabinet Kerja ini adalah Jokowi JK. Oke, visinya nggak ada banyak berubah, hanya poin kata maju ini aja ditambahkan. Jadi kalau untuk sebelumnya itu adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan untuk Kabinet Indonesia Maju ini ditambahin terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian berlandaskan gotong royong, kayak gitu. Oke, kita bahas ada 9. Kalau tahun lalu ini yang dibahas untuk 2014-2019 adalah Nawacita. Jadi ini kurang lebih sama kayak Nawacita, hanya ada beberapa mungkin yang dirubah. Jadi Nawacita yang berhubungan dengan kesehatan, yang tadinya itu ada di poin kelima ini teman-teman. Tapi untuk 2020-2024 Kabinet Indonesia Maju berubah menjadi nomor 1. Jadi dia menjadi prioritas nih untuk Kabinet Indonesia Maju atau Presiden Jokowi Ma'ruf Amin tentang kesehatan, kayak gitu. Nah, yang kedua ini adalah penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Kemudian yang ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima, memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Yang keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Yang kedelapan, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dan yang kesembilan, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Nah, untuk visi misi Kabinet Indonesia Maju ini teman-teman wajib dihafal kali ya. Jadi harus memang benar-benar tahu nih gitu, apa sih visi misinya, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini aku akan ngebahas tentang visi misi Kemenkes Kabinet Indonesia Maju 2020-2024. Apa aja sih visinya? Nah, visinya adalah terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, tetap berkaitannya untuk menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Jadi visi Kemenkes mengikuti visinya si Kabinet Indonesia Maju. Jadi diingat aja kalau untuk visi Kemenkesnya yang ini sampai ini, tapi dia mengikuti ya, ingat aja mengikuti untuk menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Oke, ini sesuai dengan edaran Menteri PPN atau Bappenas, panjang banget ini nomornya, tanggal 20 Desember 2019. Nah, untuk misi Kemenkes sendiri itu adalah yang pertama untuk memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Kemudian visi yang kedua, memberdayakan masyarakat dan mengarus utamakan pembangunan kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. Yang keempat, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Jadi hampir mengikuti lah ya untuk visi misi Kemenkes dengan visi misi Kabinet Indonesia Maju. Nah, nilai-nilai rakyat. Nah, ini yang pertama adalah pro rakyat.
Untuk pro rakyat itu apa sih? Jadi semua program pemerintahan itu mendahulukan rakyat gitu. Itu sebabnya nilai-nilai ini mengandung nilai pro rakyat. Jadi dengan harapan apa? Ya diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya itu bagi setiap orang. Jadi nggak membedakan sukunya apa, golongannya apa, agamanya apa, status sosialnya apa gitu. Jadi ya memang fokus untuk ke rakyat. Nah kemudian nilai yang kedua ini adalah inklusif. Nah nilai inklusif ini adalah semua pembangunan itu kayak mengikut sertakan semua, baik itu lintas sektornya, apakah organisasi profesinya, organisasi masyarakat. Jadi kayak menyatu gitulah, semua diajak bersama-sama untuk program pembangunan kesehatan. Nah responsif itu apa sih? Nah responsif itu, program kesehatan ini harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan si rakyat. Jadi dianggap itu bisa mengatasi permasalahan di daerah dan situasi kondisi yang setempat gitu, baik itu sosial budaya dan kondisi geografisnya. Yang mendasari untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda. Jadi diperlukan penanganan yang berbeda pula gitu. Itu adalah responsif. Nah untuk efektif itu program kesehatannya itu harus signifikan gitu. Jadi sesuai target, efektif dan efisien gitu. Kemudian bersih ini adalah penyelenggaraan pembangunan kesehatan itu ya harus bebas dari KKN, dari korupsi, transparan dan akuntabel. Itu adalah nilai-nilai dari Kemenkes. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, arah kebijakan RPJMN bidang kesehatan 2020 sampai 2024. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary health care dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Nah, strateginya ini teman-teman wajib hafal ya untuk 5 poin ini. Jadi ada untuk peningkatan KIA, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan reproduksi, ini poin yang pertama. Kemudian untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat, nah ini mungkin ada kaitannya dengan pencegahan stunting ya, karena sekarang memang lagi digencarkan ya untuk pencegahan stunting. Jadi teman-teman wajib ingat aja yang pertama ini adalah KIA, kemudian yang kedua itu ingat aja untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat, mencegah stunting, kemudian peningkatan pengendalian penyakit, dan yang keempat adalah pembudayaan germas, gerakan masyarakat hidup sehat, dan yang kelima penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Nah dari kelima item ini teman-teman harus wajib dihafal, jadi tahu nantinya strategi RPJMN 2020 sampai 2024 tuh apa aja sih fokusnya gitu. Jadi kelima ini. Oke, kita lanjut. Nah oke, ini dia teman-teman adalah indikator sasaran pokok RPJMN bidang kesehatan untuk 2020 sampai 2024. Nah yang pertama ini adalah yang mungkin kalau misalnya kalian hafal semua, tapi sih sebenarnya harus dihafal, cuman kayak yang garis-garis besarnya aja, kayaknya yang biasa ditanya itu kayak angka kematian ibu, angka kematian bayi, target di 2004-nya ini ada berapa sih, kayak gitu. Nah, untuk di angka kematian ibu per 100.000 KH ini untuk baseline-nya 305, sumbernya dari Supas 2015. Nah, targetnya untuk 2006 ini, targetnya untuk 2024 ini adalah 183. Kemudian untuk angka kematian bayi itu targetnya 16. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri kali ya, ini terlalu banyak. Tapi mungkin nanti di screenshot aja kalau misalnya mau dijadikan materi untuk indikator sasaran RPJMN bidang kesehatan. Jadi ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman pejuang CPNS, aku mau rekomendasikan buku kedua yang udah aku terbitkan bareng Muhammad Arif. Ini adalah buku SKB Kesehatan Umum. Nah, buat teman-teman yang masih dalam rumpun kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lainnya, asal masih dalam satu rumpun kesehatan, kalian butuh buku ini. Kenapa? Karena saat SKB nanti bukan hanya soal sesuai bidang, tetapi ada soal SKB Kesehatan Umum sebagai penyumbang 30%-nya gitu. Jadi teman-teman harus maksimalkan untuk yang masih dalam rumpun kesehatan, wajib punya buku ini. Nah buat teman-teman yang nggak cukup rasanya kalau belajar hanya dengan buku fisik, Kak aku butuh juga tryout online, karena kan nanti kita ujiannya juga online. Jadi aku mau belajar untuk memanajemen waktu. Tenang aja, aku ada rekomendasinya. Nah ya, aku mau rekomendasiin website online jadi cpns.com. Nah teman-teman yang penasaran gimana sih Kak websitenya? Nah kalau kalian belum daftar akun, kalian tinggal daftar aja. Dan kalau kalian udah login, kalian tinggal klik aja menu di sebelah kiri atas. Kemudian kalian klik pembelian paket soal. Dan ini tuh ada SKD, SKB, dan P3K. Jadi udah lengkap banget, kalian tinggal pilih aja sesuai formasi kalian. Nah aku akan kasih contoh gimana sih kalau misalnya kalian mau order yang SKD. Kalian klik aja SKD dan tampilannya akan jadi seperti ini. Kalian klik formasi SKD CPNS. Nah
Ini dia harga normalnya 126.000, tapi tenang aja teman-teman, bisa pakai kode referral aku Kartika supaya kalian dapat potongan harga. Kalian klik aja di kode referral ini Kartika dengan huruf besar semua tanpa spasi, kalian klik gunakan kode. Nah, kode referralnya valid, kita cek. Nah, harganya sudah berkurang dari 126.000 jadi 99.000. Jadi murah banget ya. 99.000 kalian udah bisa latihan tryout CAT. Klik aja pembelian dan ikuti instruksi pembayaran. Oke, kita lanjut untuk latihan soal. Jadi tadi materinya udah sempat kita bahas nih di awal untuk mengupas apa aja situ visi misi pemerintah, nawacita, visi misi Kemenkes gitu. Itu udah kita bahas untuk materinya. Oke, kita langsung ke latihan soal supaya bisa tahu penguasaan materi kita udah sampai mana. Oke, soal nomor 1. Presiden Joko Widodo memiliki 9 agenda prioritas yang dikenal dengan istilah nawacita. Nawacita yang berhubungan dengan kesehatan adalah, tadi udah aku sempat jelasin ya di awal ya. Tapi nggak apa-apa, kita jawab aja nih. A. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Ini tidak termasuk. Kemudian yang B. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Ini kita simpan karena memang untuk nawacita atau visi misi pemerintahan yang berkaitan dengan kesehatan adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Jadi udah ketemu jawaban yang paling benar ada pada option ya di B. Lanjut soal nomor 2. Visi misi Kementerian Kesehatan mengikuti visi misi Presiden Republik Indonesia. Visi misi Kemenkes pada Kabinet Indonesia Maju 2020 sampai 2024 adalah A. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, ini kita langsung eliminasi aja karena nggak sesuai ya teman-teman. Karena yang A ini adalah visi dari Kabinet Indonesia Maju gitu. Jadi bukan visi misi Kemenkes. Oke, ini langsung kita eliminasi. Kemudian yang B, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, tidak termasuk juga. Kemudian yang C, memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Ini juga enggak ya, ini kurang tepat, option yang C. Kemudian yang D, terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia sehat yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, untuk option D dan E ini hampir mirip ya. Untuk terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, berkeadilan ini memang benar, termasuk dalam visi dari Kemenkes. Kemudian yang E juga terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan juga benar, tapi coba kita lihat apakah dia mengikuti dari visi Kabinet Indonesia Maju. Nah, untuk menuju Indonesia Maju yang berdaulat, oke, ini kita simpan. Sedangkan untuk yang E, untuk menuju Indonesia yang berdaulat. Nah, ini adalah visi dari pemerintahan untuk tahun 2014 sampai 2019 yaitu Kabinet Kerja. Jadi ini salah. Jadi kita eliminasi yang ini karena dia tidak ada kata majunya ya. Tidak ada kata majunya. Oke, berarti jawaban yang paling tepat ada pada option iya, yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Indikator sasaran pokok RPJMN bidang kesehatan 2020 sampai 2024 seputar angka kematian ibu. Nah, ini tadi udah aku sempat ingetin ya, soalnya banyak yang dapat soal kayak gini tuh tahun lalu untuk angka kematian ibu untuk sasaran pokok RPJMN-nya itu ada berapa ditargetkan. Tapi kemarin tuh dapat soalnya yang 2014 sampai 2019. Nah, di sini aku sengaja buat soalnya itu untuk yang tahun ini supaya teman-teman biasa gitu, terbiasa sama yang sudah yang terbaru gitu. Yang ditargetkan tercapai pada tahun 2024 sebanyak A 190, B 450, C 7,4%, D 183, E 16. Nah, yang A ini adalah 190, ini adalah target 2024 untuk insiden TB. Jadi ini adalah untuk TB. Kemudian yang B 450. Nah, 450 ini juga nggak ada lah ya. Itu hanya random aja sih pilihannya supaya teman-teman terkecoh. Harusnya sih sebenarnya 405. Nah, itu untuk eliminasi malaria untuk kabupaten atau kota. Berarti ini tidak termasuk, ini tidak termasuk. Kemudian 7,4% itu target 2024 untuk indikator sasaran. Yang mana sih kalau 7,4% itu adalah untuk KB ya. Jadi 74% ini adalah KB. Nah, 183 ini adalah target untuk AKI, angka kematian ibu. Nah, ini berarti jawaban yang benar ya. Ini AKI. Nah, targetnya sebanyak 183 untuk tahun 2024. Dan untuk
Yang 16 ini adalah angka kematian bayi, AKB ya. Jadi ini kita eliminasi, yang KB juga eliminasi, yang benar adalah yang D, 183. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sorry banget ya kalau sambil dengar suara anak aku. Oke, kita langsung ke soal nomor 4. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Oke, ini teman-teman di garis bawahi aja, mendahulukan kepentingan rakyat. Udah ketemu sih jawabannya. Kalau udah yang mendahulukan gitu kepentingan rakyat, itu udah pasti adalah pro rakyat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang yang C. Oke, kita lanjut. Keadaan masyarakat Indonesia di masa depan atau visi misi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan dirancang untuk dapat dicapai pada tahun A. Indonesia Sehat 2020, B. Indonesia Sehat 2024, C. 2025, D. 2030, E. 2035. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah Indonesia Sehat tahun 2025. Jadi yang C. Oke teman-teman, kayaknya harus kita akhiri karena udah mau deket waktu sholat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih mencari gambaran soal SKB Kesehatan Umum untuk gambaran soal di tahun ini. Oke, kayaknya gitu aja dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk like, terus kalian subscribe, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Oke teman-teman, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Doain aku supaya bisa ada waktu buat video terus untuk menemani kalian menghadapi tes SKB untuk teman-teman yang kesehatan dan untuk teman-teman yang perawat. Oke, good luck, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.